Terkadang harga murah sebuah rumah itu bukan karena lokasinya yang jauh, tapi karena ada penghuni lama yang belum rela pergi dan masih nagih janji. Malam ini, kita bakal dengerin gimana rasionalitas seorang ayah hancur berantakan pas berhadapan sama utang darah masa lalu yang menuntut bayaran nyawa. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Jadi gini ceritanya, semuanya dimulai di apartemen sempit mereka di Jakarta Pusat, pas mereka lagi sibuk-sibuknya beres-beres buat pindahan. Bayangin aja, kardus-kardus numpuk di mana-mana, udara Jakarta lagi panas-panasnya, dan keringat udah ngebasahin kaos Irfan sampai lepek. Di tengah kekacauan itu, ada salah satu kerabat mereka, sebut aja Pak De Herman, yang datang sambil bawa nasi tumpeng kecil. Pak De Herman ini ngomong pelan-pelan ke Irfan, nyaranin buat bikin selamatan kecil-kecilan atau minimal doa bersama sebelum mereka nempatin rumah baru di Goa Para itu. Katanya sih biar permisi sama yang nunggu di sana. Tapi reaksi Irfan bener-bener di luar dugaan. Dia malah ketawa sinis sambil ngelap teringat di dahinya. Dia bilang kalau itu semua cuma tahayul orang zaman dulu yang bikin boros duit. Irfan bilang kalau dia beli rumah itu pakai duit halal. Sertifikatnya jelas, jadi nggak perlu minta izin sama setan atau dedemit manapun. Dia nolak mentah-mentah saran itu dengan nada yang cukup tinggi, sampai Sarah, istrinya, cuma bisa nunduk nggak enak hati. Sikap Irfan yang sombong ini rasanya kayak orang yang nantang nasib. Padahal dia sama sekali nggak tahu apa yang nungguin mereka di pegunungan sana. Habis debat kusir itu, mereka akhirnya berangkat, ninggalin hiruk-pikuk Jakarta dan masuk ke jalan tol. Perjalanan awalnya lancar-lancar aja, tapi begitu mobil keluarga mereka mulai masuk ke daerah jalur Cikidang, suasana berubah drastis dalam hitungan menit. Kalau kamu pernah lewat sana, kamu pasti tahu jalannya kayak gimana, meliuk-liuk kayak ular. Waktu itu langit sebenarnya cerah, matahari masih kelihatan. Tapi tiba-tiba aja pas mereka nikung di satu belokan tajam, kabut tebal turun mendadak. Bener-bener kayak ada tirai putih raksasa yang jatuh nutupin jalanan. Jarak pandang yang tadinya ratusan meter, sekarang cuma tinggal 5 meter di depan kap mobil. Sarah yang duduk di kursi penumpang depan langsung gelisah. Tangannya erat banget pegangan ke pegangan pintu. Yang lebih aneh lagi, GPS di ponsel yang ditempel di dashboard mulai ngaco. Penunjuk arahnya muter-muter gak jelas, terus suaranya putus-putus nyuruh belok ke arah tebing atau hutan. Sarah udah mulai bilang perasaannya gak enak, tapi Irfan cuma diem. Matanya fokus nyetir sambil sesekali ngumpat tolan karena jalanan yang mendadak jadi buta total. Di titik ini rasanya mereka udah bukan lagi ada di jalan provinsi, tapi udah masuk ke dunia lain yang aturannya beda total. Mobil terus merayap pelan nembus kabut itu. Mesinnya menderu, maksa nanjak, sampai akhirnya mereka tiba di satu titik yang orang lokal sebut tanjakan letter S. Nah, pas banget di tengah-tengah tanjakan yang curam itu, mesin mobil mereka mendadak mati total. Nggak ada batuk-batuk dulu, langsung hening gitu aja, bikin setir jadi berat banget dan rem jadi keras. Irfan panik, dia coba starter berkali-kali, tapi mesinnya cuma bunyi klik kosong. Di tengah kepanikan Irfan yang lagi ngotak-natik kunci kontak, putri bungsu mereka Naya yang duduk di kursi belakang, tiba-tiba nunjuk ke arah luar jendela. Di sana ada hutan karet yang gelap dan lembab. Dengan suara polos khas anak kecil, Naya nanya, "Ayah, itu kenapa ada orang yang badannya cuma separuh di dekat pohon?" Sontak aja, Sarah langsung nengok ke arah yang ditunjuk Naya. Tapi dia nggak lihat apa-apa selain batang-batang pohon karet yang jejerannya emang nyeremin. Irfan yang lagi stres berat sama mobil langsung ngebentak halus, bilang kalau Naya jangan ngomong sembarangan dan itu cuma salah lihat. Padahal Naya ngomong itu dengan muka datar, nggak kayak orang lagi berhayal. Itu adalah tanda pertama, kayak stempel kalau mereka udah dilihat dan ditandai sama penghuni situ. Untungnya mesin mobil bisa nyala lagi setelah dipaksa, dan mereka lanjut jalan sampai akhirnya gerbang rumah tua di Goa Para itu kelihatan menjulang di depan mata. Begitu mereka turun dari mobil di halaman rumah itu, hal pertama yang nyambut mereka bukan udara segar pegunungan, tapi bau yang bener-bener aneh.
Bangunan rumahnya emang megah, gaya arsitektur Belanda dengan jendela-jendela tinggi yang kayak mata raksasa ngeliatin mereka. Tapi baunya itu loh, campuran antara bau besi karatan yang kena hujan sama bau bunga melati yang udah layu dan busuk. Kamu tahu kan bau bunga yang udah coklat dan berlendir? Nah, baunya kayak gitu, tapi tajam banget nusuk hidung. Sarah langsung tutup hidung. Naluri keibuannya langsung ngirim sinyal bahaya kalau tempat ini sakit. Dia sempat nahan tangan Irfan, minta buat nggak langsung masukin barang-barang. Tapi Irfan, yang badannya udah pegal linu karena nyetir berjam-jam lewat jalur neraka tadi, nggak mau dengerin. Dia mikir itu cuma bau tanaman liar, atau mungkin ada bangkai tikus di selokan. Mereka tetap nurunin koper, ngabaikan sinyal peringatan paling dasar yang dikasih sama indera penciuman mereka sendiri. Kunci pintu depan yang tua dan berkarat akhirnya berhasil diputar sama Irfan. Suaranya berdecit nyaring pas pintu kayu jati yang berat itu didorong terbuka. Langkah pertama Irfan masuk ke dalam rumah itu langsung disambut sama hawa dingin yang gak wajar. Dinginnya beda sama dingin AC. Ini dingin yang bikin tengkuk merinding dan nusuk sampai ke tulang. Tapi yang paling bikin bingung adalah pemandangan di ruang tamu yang luas dan kosong itu. Di salah satu sudut ruangan, tepat di posisi yang paling ganjil, ada gundukan karpet tebal banget. Warnanya merah kusam, berdebu, dan kelihatannya berat banget. Posisinya tuh nggak rapi, kayak asal ditaro buat nutupin sesuatu di lantai. Irfan sempet nyoba geser pakai kaki, tapi gundukan itu nggak gerak sedikit pun, seolah-olah ada beton di bawahnya. Irfan mikir, aneh banget ada orang ninggalin karpet seberat ini di tengah ruangan kosong. Tapi logika dia bilang, mungkin ini cuma barang bekas pemilik lama yang belum keangkut. Dia nggak tahu kalau di bawah karpet itulah pusat dari semua masalah yang bakal nyabut nyawa mereka pelan-pelan. Sarah ngeliatin gundukan itu dengan tatapan curiga. Dia ngerasa ada yang salah sama benda itu, tapi dia diam aja karena nggak mau ribut lagi. Malam pertama lewat dengan perasaan gak nyaman. Dan besoknya, pas matahari udah terbit, mereka mulai bersih-bersih rumah yang debunya lengket banget itu. Pas lagi beres-beres di hari kedua inilah, anak sulung mereka Dika nemuin sesuatu yang bikin merinding. Dika lagi ngelap bagian atas lemari tua yang tinggi, terus tangannya nyentuh bungkusan kain putih yang diselipin di celah ventilasi. Pas ditarik, ternyata itu bungkusan kain mori, jenis kain yang biasa dipakai buat kafan jenazah. Kainnya udah kucel dan penuh noda tanah merah. Karena penasaran, Dika buka ikatan kain itu di depan ayahnya. Isinya bikin mual. Ada tanah basah, segenggam paku yang udah karatan parah, sama serpihan tulang kecil entah tulang apa. Irfan melihat itu dengan tatapan jijik, tapi lagi-lagi kesombongan rasionalnya main. Dia bilang itu sampah jorok orang iseng. Tanpa pikir panjang, Irfan ngambil bungkusan itu, neremesnya jadi satu, dan langsung ngelempar benda itu ke tempat sampah plastik hitam di dapur. Dia ngebuang benda keramat itu kayak ngebuang bungkus mie instan. Padahal menurut kepercayaan orang sana, membuang benda gituan tanpa dinetralisir dulu, itu sama aja kayak ngerusak segel penjara. Dan bener aja, itu adalah pemicu legal buat gangguan yang lebih fisik. Malam harinya, di hari ketiga, suasana rumah yang tadinya cuma terasa aneh, mulai berubah jadi aktif dan mengancam. Kejadiannya tengah malam, pas suasana di luar lagi sepi-sepinya, cuma ada suara serangga hutan. Tiba-tiba, Sarah kebangun karena dengar suara musik. Awalnya pelan banget, sayup-sayup. Suara gamelan. Nadanya lambat, monoton, dan bikin ngilu kuping. Ting, nong, ting, gung. Suaranya jelas banget, dan yang bikin Sarah ketakutan setengah mati adalah suaranya bukan dari luar rumah, tapi rasanya kayak berasal dari dalam tembok kamar mereka. Sarah langsung guncang badan Irfan buat bangunin dia. "Mas, denger nggak? Itu ada suara gamelan," bisik Sarah ketakutan. Irfan bangun dengan mata sepet, dengerin sebentar, terus langsung ngegeleng. "Nggak ada apa-apa, Sar. Itu paling suara angin kena kaca, atau ada hajatan di desa bawah, ke bawah angin gunung." Irfan bener-bener nggak denger, atau otaknya nolak buat denger. Sarah ngerasa terisolasi banget malam itu. Dia denger jelas suara itu makin keras, seolah ngetawain dia. Sementara suaminya tidur lagi ngebelakangin dia.
Masuk hari keempat, gangguan itu nggak cuma nyerang pendengaran lagi, tapi mulai main fisik di siang bolong. Waktu itu Sarah lagi sendirian di dapur nyiapin makan siang. Dapur rumah ini letaknya di bagian belakang, agak gelap karena ketutupan pohon besar di luar jendela. Tiba-tiba, Sarah ngerasa tengkuknya dingin banget dan bulu kuduk di seluruh tangannya berdiri. Dia ngerasa, yakin seyakin-yakinnya, kalau ada orang yang berdiri tepat di belakang dia, ngeliatin punggungnya dengan tatapan tajam. Perasaan diawasi atau skopestesia ini kuat banget, sampai dia nggak berani nengok. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba rak piring di depannya bergetar hebat. Piring-piring keramik itu beradu satu sama lain. Tak 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 tak, suaranya nyaring banget. Itu bukan getaran halus, tapi kayak ada tangan gak terlihat yang ngeguncang rak itu dengan marah. Guncangan itu berlangsung sekitar 10 detik, terus berhenti mendadak. Sarah langsung ngejatuhin spatula yang dia pegang, mundur sampai nabrak meja makan. Napasnya memburu. Itu bukti fisik pertama kalau dia gak gila. Rumah ini emang ada isinya. Ketakutan Sarah nular ke anak-anak. Dan malam itu mereka semua mutusin buat tidur bareng di satu kamar utama. Ngegelar kasur di lantai biar kerasa aman. Tapi ternyata kumpul bareng pun gak bisa nyelamatin mereka. Sekitar jam 3 pagi, di jam-jam yang orang bilang jam setan, mereka berempat ngalamin kejadian mengerikan secara serentak. Irfan, Sarah, Dika, dan Naya tiba-tiba kebangun. Tapi gak ada satupun dari mereka yang bisa gerakin badan. Dada mereka rasanya kayak ditindih batu kali yang berat banget. Napas sesak setengah mati. Mata mereka terbuka lebar, bisa lihat sekeliling kamar yang remang-remang, tapi mulut terkunci rapat. Di sudut kamar, dekat lemari pakaian, Naya yang posisinya paling pinggir ngelihat sesuatu yang bikin trauma. Ada sosok tinggi besar, hitam pekat kayak bayangan tapi padat, berdiri diam di sana. Sosok itu gak punya mata, gak punya muka, cuma kegelapan yang berbentuk manusia raksasa. Sosok itu cuma berdiri, tapi rasanya kayak lagi nyedot energi hidup mereka pelan-pelan. Kejadian itu berlangsung lama banget, mungkin 5 menit yang rasanya kayak 5 jam. Sampai akhirnya mereka bisa gerak lagi secara bersamaan, langsung duduk dengan napas mos-mosan dan keringat dingin ngebasahin baju tidur mereka. Efek dari serangan malam itu langsung kelihatan besoknya. Pas matahari terbit di hari ke-6, kondisi fisik Naya drop total. Pagi itu, Naya nggak mau bangun dari tempat tidur. Badannya panas tinggi, bener-bener kayak kompor kalau disentuh. Awalnya Irfan mikir ini cuma demam biasa, karena kecapean atau kaget, dia mau ambil obat penurun panas. Tapi pas dia lagi ngompres dahi anaknya, Naya tiba-tiba buka mata. Tatapannya kosong, melotot ke langit-langit kamar tanpa kedip. Bibir mungilnya mulai komat-kamit, meluarin suara yang bikin jantung Irfan mau copot. Itu bukan suara anak kecil umur 7 tahun. Suaranya berat, serak, dan basah. Dan yang lebih parah, Naya ngomong pakai bahasa Sunda kuno yang kasar banget. Padahal sehari-hari dia cuma bisa bahasa Indonesia dan gak ngerti bahasa daerah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya diulang-ulang terus kayak mantra. Aing menta tumbal, geura bayar, perjanjian getih. Yang artinya, dia minta tumbal dan nagih perjanjian darah. Irfan mundur selangkah, tangannya gemetar megang kain kompres. Realita menghantam dia keras banget pagi itu. Ini bukan sakit medis, anaknya udah jadi wadah buat sesuatu yang jahat. Besoknya, di hari ke-7, kengerian itu naik ke level yang bener-bener baru dan makin gak masuk akal. Bikin logika Irfan yang keras kepala itu mulai retak pelan-pelan. Pagi itu dimulai dengan teriakan Irfan dari kamar Naya. Sarah langsung lari tergopo-gopo nyamperin suaminya, dan pas sampai di sana, dia lihat Irfan lagi berdiri kaku sambil nunjuk ke lantai di sekeliling tempat tidur Naya. Di atas lantai keramik putih itu, berserakan tanah merah yang masih basah dan lengket. Baunya anyir banget, kayak bau darah campur lumpur selokan. Ini bukan tanah kebun biasa yang mungkin ke bawah sepatu, tapi teksturnya persis kayak tanah kuburan yang baru digali. Yang bikin gila, jendela kamar Naya itu ada di lantai 2 dan terkunci rapat dari dalam. Pintunya juga dikunci semalaman. Gak ada celah sedikit pun buat orang masuk, apalagi bawa tanah sebanyak itu tanpa ketahuan.
Tapi Irfan, dengan sisa-sisa penyangkalannya, malah ngamuk. Mukanya merah padam, urat lehernya keluar. Dia teriak-teriak nuduh ada orang iseng atau maling yang nyusup masuk rumah buat ngerjain mereka. Dia lari ke dapur, ngambil pisau daging, terus keliling rumah sambil ngendang pintu-pintu kamar lain, nyari penyusup yang sebenarnya nggak pernah ada secara fisik. Sarah cuma bisa nangis di pojokan sambil meluk Naya yang masih demam, sadar kalau suaminya udah mulai kalah sama teror ini. Ketegangan di rumah itu makin kerasa nyekik leher pas masuk hari ke-8, di mana fokus masalah tiba-tiba pindah ke ruang tengah yang ada karpet misteriusnya itu. Siang itu suasana rumah hening banget, sampai tiba-tiba terdengar suara gesekan kasar dari ruang tamu. Sret, sret. Suaranya kayak benda berat yang diseret paksa. Irfan sama Sarah yang lagi di ruang makan langsung lari ke sumber suara. Di sana, mereka lihat Dika, anak sulung mereka yang biasanya kalem, lagi berdiri di depan gundukan karpet tebal itu. Matanya kosong, melotot tapi nggak fokus, dan tangannya megang ujung karpet yang super berat itu. Normalnya, butuh 2 atau 3 orang dewasa buat ngangkat karpet setebal itu. Tapi Dika ngegesernya sendirian cuma pakai 1 tangan. Enteng banget, kayak lagi mindahin kertas koran. Begitu karpet itu kegeser sepeluhnya, suhu di ruangan itu langsung drop drastis. Hawa dingin yang musuk tulang keluar dari lantai, bikin napas mereka langsung ngepul jadi uap putih. Dan di balik karpet itu, terungkaplah sebuah pintu kayu jati tua yang ditanam di lantai, lengkap sama cincin besi karatan sebagai pegangannya. Itu pintu bunker. Ternyata selama ini mereka hidup di atas sebuah lubang rahasia. Dan Dika, entah didorong kekuatan apa, baru aja mamerin jalan masuknya. Momen itu kerasa kayak titik balik, di mana rasa penasaran Irfan ngalahin rasa takutnya, dan dia ngelakuin kesalahan fatal yang gak bisa ditarik lagi. Irfan ngeliatin pintu lantai itu dengan napas memburu. Di kepalanya, ini adalah jawaban logis. Dia mikir mungkin si penyusup yang nyebar tanah kuburan itu sembunyi di situ. Sarah udah nahan lengan Irfan, ngegeleng kuat-kuat sambil mohon jangan dibuka. Tapi Irfan nepis tangan istrinya. Dia jongkok, nyengkeram cincin besi dingin itu, dan dengan sekali sentak, dia narik pintu itu sampai terbuka lebar. Brak! Pintu kayu itu ngehantam lantai. Bau busuk yang luar biasa langsung nyembur keluar dari lubang gelap itu, bikin mereka semua muntah-muntah. Irfan nyalain senter HP dan nyorot ke bawah. Di dasar bunker sempit itu gak ada manusia. Yang ada cuma sebuah meja altar kayu yang udah lapuk. Di atasnya ada nampan berisi tulang belulang hewan. Kelihatannya kayak tulang babi. Dan beberapa lembar foto keluarga pemilik lama yang mukanya udah dicoret-coret pakai tinta merah. Atau mungkin darah kering. Di dindingnya ada lukisan kasar simbol-simbol aneh. Detik itu juga, Irfan sadar, ini bukan tempat persembunyian maling. Ini tempat pesugihan. Dan dengan ngebuka pintu itu, dia baru aja ngelepasin apapun yang selama ini dikurung di dalam sana. Begitu segel bunker itu rusak, rumah itu nggak nunggu lama buat bereaksi. Seolah-olah dia marah besar karena rahasianya dibongkar. Malam harinya, tepat setelah matahari terbenam, listrik satu rumah tiba-tiba mati total. Pep! Gelap gulita. Belum sempat mereka nyari lilin, terdengar suara ledakan super kencang dari atap rumah. Duar! Suaranya bukan kayak petir, tapi kayak ada bom yang meledak tepat di atas genteng. Atau seolah-olah ada benda raksasa yang jatuh nimpa rumah. Debu-debu rontok dari langit-langit. Sarah sama anak-anak jerit histeris. Irfan yang nyalinya udah mulai ciut, tapi masih coba sok kuat, langsung teriak. Ayo ke mobil, kita pergi sekarang. Mereka lari gelap-gelapan menuju pintu depan, nabrak-nabrak perabot. Tapi pas sampai di teras dan Irfan merogoh saku celananya buat ngambil kunci mobil, kuncinya nggak ada. Dia panik, nepuk-nepuk semua saku, terus meriksa saku jaket, nihil. Padahal dia inget banget kunci itu selalu dia kantongin. Kunci itu hilang misterius, lenyap gitu aja. Mereka terjebak di teras rumah yang gelap. Sementara dari dalam rumah mulai kedengeran suara langkah kaki berat yang bukan milik manusia. Malam itu mereka lalui dengan ketakutan setengah mati di teras.
Dan begitu pagi datang di hari ke-9, mereka mutusin buat jalan kaki aja keluar dari area itu. Mereka ninggalin mobil, ninggalin baju-baju, cuma bawa badan. Mereka jalan cepat menuju gerbang depan, berharap bisa ketemu jalan raya dan nyetop angkot atau truk. Tapi harapan itu hancur berkeping-keping pas mereka sampai di ujung jalan akses rumah. Jalan aspal kecil yang jadi satu-satunya akses keluar masuk properti itu udah nggak ada. Tertutup total sama longsoran tanah merah dan pohon-pohon tumbang yang tingginya sampai 3 meter. Anehnya, hujan deras semalam rasanya cuma lokal banget, cuma di sekitar rumah mereka. Karena langit di kejauhan kelihatan cerah-cerah aja. Mereka nyoba manjat gundukan tanah itu, tapi tanahnya gembur dan licin banget, bikin mereka merosot terus. Di situ Irfan ngerasa bener-bener kecil. Dia sadar kalau alam Goalpara ini kayak lagi kerjasama buat nahan mereka. Mereka nggak cuma dikurung sama hantu, tapi juga dipenjara sama topografi. Dengan putus asa, mereka terpaksa balik lagi ke rumah neraka itu karena nggak mungkin nunggu di hutan terbuka yang mulai gelap lagi. Sore harinya, pas mereka baru aja masuk lagi ke dalam rumah dengan langkah gontai, serangan fisik yang sebenarnya dimulai. Mereka lagi duduk lemes di ruang tengah, capek fisik dan mental. Tiba-tiba, tuk, ada batu kerikil jatuh dari langit-langit. Irfan dongak, bingung, karena plafon rumah utuh gak ada yang bolong. Belum sempet dia ngomong. Tuk, tak, prak, batu-batu lain mulai berjatuhan. Makin lama makin banyak dan makin besar. Ini bukan reruntuhan bangunan, ini batu kali yang benar-benar keras, bundar, dan pas dipegang rasanya panas. Salah satu batu seukuran kepalan tangan melesat kencang dan hantam bahu Sarah. Ah! Sarah ngejerit kesakitan, megangin bahunya yang mungkin retak. Irfan langsung nyeret istri dan anak-anaknya lari masuk ke kamar tidur utama. Batu-batu itu terus ngehujam seisi rumah. Mecahin kaca jendela, hancurin vas bunga, suaranya riuh banget, kayak lagi ada tawuran di dalam rumah sendiri. Di dalam kamar, Irfan nyeret lemari pakaian berat buat ngeganjel pintu. Napas mereka semua ngos-ngosan, mata melotot liar. Mereka sekarang resmi jadi sandra di rumah sendiri, dikepung sama kekuatan yang gak kelihatan, tapi bisa ngelukain fisik. Di dalam kamar yang jadi benteng terakhir itu, hari ke-10 bawa horor yang lebih personal. Kali ini datangnya dari darah daging mereka sendiri. Stok makanan mereka di kamar udah habis, dan Dika mulai ngerengek lapar. Tapi laparnya Dika ini aneh, dia nggak minta nasi atau roti. Matanya terus-terusan ngelirik ke arah kulkas mini yang kebetulan ada di kamar itu. Pas Irfan lena sedikit, Dika langsung nyerbu kulkas itu, nambil daging rendang mentah yang masih beku, dan langsung ngegigitnya dengan ganas. Krek-krek, suara gigi Dika yang ngegrogotin daging beku itu bikin nilu. Pas Irfan nyoba ngerebut daging itu, Dika ngeram. Suara geramannya benar-benar bukan suara manusia, tapi suara mendengus kasar yang mirip banget sama babi hutan yang lagi marah. Matanya Dika berubah liar, pupilnya mengecil, dan tenaganya jadi kuat banget, sampai Irfan kewalahan nahan dia. Sarah nangis histeris lihat anak sulungnya berubah jadi monster di depan mata. Akhirnya, dengan berat hati dan air mata yang gak berhenti ngalir, Irfan terpaksa ngiket tangan dan kaki Dika pakai spray kerangka tempat tidur. Dika terus-terusan ngebrontak dan ngegram, bikin suasana kamar itu jadi kayak neraka dunia. Masuk hari ke-11, teror psikologi sudah lewat. Sekarang waktunya entitas itu nunjukin wujud aslinya tanpa malu-malu lagi. Karena persediaan air minum di kamar udah bener-bener habis, Irfan nekat mau keluar sebentar ke dapur. Dia ngintip dulu lewat celah pintu yang dia buka sedikit. Di lorong yang remang-remang itu, dia ngarepin lorong kosong. Tapi yang dia lihat malah bikin jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di ujung lorong, tepat ngeblokir jalan ke arah pintu keluar, berdiri satu sosok. Tingginya gak wajar, mungkin lebih dari 2 meter. Kepalanya hampir nyentuh plafon. Badannya hitam pekat, berbulu lebat, dan tegap banget. Sosok itu gak transparan kayak hantu di film-film. Ini padat, nyata. Dan yang paling mengerikan adalah matanya. 2 titik merah menyala yang natap lurus ke arah celah pintu tempat Irfan ngintip. Sosok itu gak gerak,
gak bersuara, cuma berdiri di sana kayak penjaga gerbang neraka, negasin kalau gak ada satupun dari mereka yang boleh keluar hidup-hidup. Irfan langsung banting pintu lagi, ngunci rapat-rapat. Badannya gemeteran hebat sampai dia jatuh terduduk di lantai. Malam itu juga, pertahanan terakhir mereka, yaitu visual dan ruang, mulai direbut paksa sama lingkungan sekitar. Matahari udah terbenam, dan dari celah bawah pintu serta sela-sela jendela yang pecah, kabut tebal atau orang sana bilang halimun mulai ngerembes masuk ke dalam kamar. Aneh banget melihat kabut ada di dalam ruangan tertutup. Kabutnya tebal, putih susu, dan dingin banget. Dalam hitungan menit, jarak pandang di dalam kamar itu jadi 0. Irfan gak bisa lihat Sarah yang duduk cuma 2 meter di depannya. Mereka kayak lagi ngapung di awan, terisolasi satu sama lain walaupun ada di ruangan yang sama. Di tengah kebutaan putih itu mulai kedengeran suara-suara. Suara ketawa perempuan melengking. Hihihihi. Terus ganti jadi suara jeritan minta tolong yang menyayat hati. Suaranya muter-muter di sekeliling kuping mereka, kadang kerasa jauh, kadang kerasa kayak dibisikin pas di sebelah telinga. Tolong, sakit. Irfan nyoba manggil nama Sarah dan anak-anak, tapi suaranya kayak ketelen sama kabut itu, disorientasi total. Mereka nggak tahu lagi mana pintu, mana tembok, mana kawan, mana lawan. Di tengah kekacauan kabut itulah, Irfan akhirnya ngerasain kontak fisik langsung yang bikin egonya sebagai pelindung keluarga hancur lebur. Irfan lagi ngeraba-raba lantai, nyoba ngegapai tangan Ayah, pas tiba-tiba pergelangan kakinya dicengkram sama sesuatu yang kuat banget. Cengkeramannya kasar dan kuku-kukunya kerasa tajam nembus kain celana jeans dia. Dalam sekejap, tubuh Irfan ditarik paksa ke belakang, terseret di lantai sejauh beberapa meter sampai punggungnya ngehantam dinding keras. Buk! Irfan nerang kesakitan, dadanya sesak. Pas dia nyoba bangun, dia ngerasain ada yang nindih dadanya. Dia nggak bisa lihat apa-apa karena kabut, tapi dia bisa ngerasain teksturnya. Tangannya nyentuh bulu-bulu kasar yang kaku dan berminyak, persis kayak bulu celeng. Dan baunya... Ya Tuhan, bau napas busuk yang bau bangkai itu nyembur tepat di depan mukanya. Irfan nyoba nendang, nyoba mukul, tapi rasanya kayak mukul tembok beton yang dilapisin bulu. Di momen itu, Irfan sadar kalau otot manusianya nggak ada gunanya di sini. Dia lagi berhadapan sama predator puncak rantai makanan gaib. Dan dia cuma mangsa yang lagi dimainin sebelum dimakan. Setelah serangan fisik yang brutal itu, Irfan terkapar di lantai dengan napas tersengal-sengal. Nyalinya benar-benar abis. Tapi di tengah keputusasaan itu, Sarah justru nemuin sesuatu yang bakal mubah ketakutan mereka jadi kepanikan yang punya tenggat waktu. Pas lagi ngesot mundur buat ngejauhin pintu, tangan Sarah nyenggol kolong tempat tidur yang penuh debu dan sarang laba-laba. Jarinya nyentuh benda keras, sebuah buku tebal dengan sampul kulit yang udah lembab dan berjamur. Tanpa pikir panjang, dia narik buku itu keluar. Ternyata itu buku catatan harian pemilik lama, kayak buku pembukuan akuntansi gitu, tapi isinya bukan duit. Halaman-halamannya penuh sama daftar nama dan tanggal lahir. Sarah buka halaman paling belakang dengan tangan gemetar, dan matanya langsung tertuju pada satu tanggal yang dilingkari pakai tinta merah tebal. Di situ tertulis tanggal hari ini, tanggal 12 bulan ini. Di samping tanggal itu, ada tulisan tangan kasar yang bunyinya jatuh tempo pelunasan. Jantung Sarah rasanya berhenti berdetak. Ini bukan sekedar gangguan acak. Mereka bukan korban kebetulan. Ternyata kedatangan mereka ke rumah ini udah dijadwalkan sebagai barang pembayaran buat utang yang dibuat sama orang lain puluhan tahun lalu. Mereka cuma punya waktu sampai tengah malam ini sebelum kontrak itu ditutup dengan nyawa mereka. Belum sempat Sarah ngasih tahu Irfan soal buku itu, perhatian mereka langsung teralihkan sama suara aneh dari arah tempat tidur, tempat Dika diikat. Dika mulai kejang-kejang hebat, badannya melengkung kaku kayak busur panah, dan matanya mendelik putih semua. Suara huk-huk keras keluar dari tenggorokannya, kayak ada benda besar yang nyangkut di sana. Irfan langsung loncat bangun, ngelupain rasa sakitnya dan lari nyamperin anaknya.
Dia pikir Dika mau muntah makanan, tapi yang keluar dari mulut anak itu bener-bener gak masuk akal sehat. Dika muntah darah hitam pekat, dan barengan sama cairan itu keluar paku-paku karatan yang bengkok, silet, sama gumpalan rambut panjang yang basah dan bau anyir. Klontang, tring, bunyi logam jatuh ke lantai keramik bikin ngilu. Baunya busuk banget, bikin satu kamar bau kayak tempat pemotongan hewan. Sarah yang ngelihat pemandangan mengerikan itu bukannya pingsan, malah mendadak jadi dingin dan tegas. Naluri ibunya ngambil alih. Dia sadar kalau diem di situ artinya mati. Dia langsung ngambil gunting dari laci meja rias, motong tali spray yang ngiket Dika, dan teriak ke Irfan buat berhenti bengong dan angkat anaknya sekarang juga. Mereka ngegendong Dika yang lemes setengah mati dan nyeret Naya keluar kamar. Niatnya mau nekat nerobos pintu depan apapun yang terjadi. Tapi rumah itu kayaknya gak rela ngelepasin mangsanya gitu aja. Begitu mereka nyampe di ujung tangga mau turun ke lantai 1, tiba-tiba wush, tirai jendela besar di ruang tengah bawah sana langsung nyamber api. Apinya bukan api oren biasa, tapi warnanya merah tua campur hijau. Dan anehnya gak ada asap. Api itu nggak ngebakar kayu secara alami, tapi kayak hidup, dia lari ngerambat cepet banget nutupin akses tangga dan pintu depan. Hawa panasnya langsung nampar muka mereka di lantai 2, bikin alis dan bulu mata kerasa halus. Itu jelas bukan kebakaran korsleting listrik, itu pirokinesis, api yang dikendaliin sama setan buat ngeblokir jalan keluar. Irfan mundur ketakutan, mukanya pucat pasi kena pantulan cahaya api. Jalan ke bawah udah jadi lautan api neraka. Mereka terjebak di lantai atas, sementara api itu mulai naik, meniti anak tangga satu persatu, seolah-olah lagi ngejar mereka. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa cuma jendela kamar di lantai 2 yang ngehadap ke kebun samping. Dan itu artinya mereka harus loncat dari ketinggian 4 meter. Mereka lari balik ke kamar, ngunci pintu buat nahan api sebentar, dan Irfan langsung ngehantam kaca jendela pakai kursi kayu sampai pecah berantakan. Prang! Serpihan kaca nyebar kemana-mana. Sarah duluan yang manjat. Dia ngegendong Naya, terus ngejatuhin diri ke semak-semak teh yang rimbun di bawah. Buk! Mereka selamat, cuma lecet-lecet dikit. Terus Sarah nangkep Dika yang dijatuhin Irfan dari atas. Terakhir giliran Irfan. Dia naik ke kusen jendela, ngeliat ke belakang sekilas, api udah ngejebol pintu kamar. Dia loncat, tapi nasib sial, pendaratannya nggak mulus. Kaki kanannya mendarat di atas akar pohon yang nonjol. Krak! Bunyi tulang patah kedengeran jelas, disusul teriakan Irfan yang memilukan. Dia guling-guling di tanah megangin kakinya yang udah bengkok aneh. Di atas mereka, rumah Belanda itu sekarang udah terbakar hebat. Apinya berkobar tinggi banget ke langit malam. Jadi kayak suara raksasa yang ngasih tahu semua penghuni hutan kalau pestanya udah dimulai. Irfan nyoba bangun sambil nahan rasa sakit yang luar biasa. Keringat dingin ngucur deras. Tapi pas dia dongak melihat sekeliling kebun teh, dia sadar kalau mereka belum selamat sama sekali. Di balik kegelapan kebun teh yang rimbun itu, mulai muncul titik-titik merah menyala. 1, 2, 10, ratusan. Itu mata. Ratusan pasang mata merah yang natap tajam ke arah mereka dari balik daun-daun teh. Suara geraman rendah mulai kedengeran dari segala arah. Getarannya kerasa sampai ke tanah. Terus kedengeran suara derap kaki berat yang banyak banget, kayak ada pasukan hewan buas yang lagi ngerumunin mangsa. Bau apek binatang liar campur bau belerang langsung nyergap hidung mereka. Mereka dikepung. Halaman rumah itu ternyata bukan tempat perlindungan, tapi arena pembantaian. Sarah langsung narik Dika dan Naya, nyuruh mereka lari duluan ke arah jalan raya, sementara dia nyoba bantu Papa Irfan yang udah pincang parah. Tapi makhluk-makhluk itu nggak nunggu lama. Mereka mulai maju, nampakin bayangan item-item besar yang siap nyeruduk. Mereka lari terseok-seok nembus lorong-lorong kebun teh yang gelap dan sempit. Ranting-ranting tajam nebaret kulit mereka sampai perih. Di tengah kepanikan lari itu, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Dari arah samping, muncul sosok hitam raksasa seukuran kerbau. Bentuknya kayak babi hutan, tapi jauh lebih besar dan serem. Makhluk itu nyeruduk kenceng banget, misahin rombongan mereka.
Sarah dan anak-anak terlempar ke sisi kiri, sementara Irfan terdorong jatuh ke sisi kanan, ngegelinding ke arah jurang kecil. "Lari, Sar! Bawa anak-anak lari!" teriak Irfan sambil nyoba bangun. Dia sadar makhluk raksasa itu ngincer dia sebagai kepala keluarga, sebagai penanggung jawab kontrak. Si siluman babi itu nggak nejar Sarah, tapi malah muter balik pelan-pelan. Moncongnya yang bertaring panjang dan berlendir narah lurus ke Irfan. Irfan sekarang sendirian, terpisah dari keluarganya, dan cuma punya satu kaki yang berfungsi buat ngadepin monster itu. Ini adalah momen pengorbanan yang dia harus ambil kalau mau anak istrinya selamat. Irfan ngesot mundur sampai punggungnya mentok ke bibir jurang. Napasnya udah di ujung tenggorokan. Matanya natap lurus ke mata merah makhluk itu yang cuma berjarak 2 meter. Irfan ngeraba-raba saku celananya nyari senjata. Apa aja, batu atau kayu. Tapi tangannya malah megang benda logam dingin. Kunci rumah. Kunci yang tadi sempat hilang secara misterius, tiba-tiba balik lagi ada di sakunya. Ini kayak ejekan terakhir dari setan itu. Ngingetin kalau dia masih pemilik sah yang harus bayar utang. Dengan sisa-sisa keberanian dan kemarahan yang meledak, Irfan nyabut kunci itu. Dia nggak mau mati konyol. Dia teriak sekuat tenaga. "Ambil nih rumah lu, gue nggak butuh, lunas!" Sambil ngelempar kunci berat itu tepat ke jidat si makhluk. Tak, kunci itu kena sasaran dan jatuh ke tanah. Tindakan itu sebenarnya konyol secara fisik, tapi secara simbolis itu kuat banget. Itu adalah pemutusan kontrak. Si makhluk berhenti sejenak, kayak bingung atau kaget karena korbannya nolak pasrah. Jeda 2 detik itu cukup buat Irfan ngegulirin badannya tersamping, ngehindarin serudukan maut yang akhirnya cuma ngebentur tanah kosong di pinggir jurang. Sementara itu, Sarah, Dika, dan Naya terus lari tanpa nengok ke belakang. Paru-paru mereka rasanya mau meledak karena kehabisan napas. Kaki mereka akhirnya ngerasain permukaan yang keras dan rata. Aspal. Mereka berhasil nyampe di pinggir jalan raya Cikidang. Di saat yang sama, dari tikungan muncul sorot lampu kuning terang benderang. Sebuah truk ekspedisi besar lagi melaju pelan nanjak. "Tin! Tin!" Sopir truk Nakson kaget ngeliat ada perempuan dan anak-anak baju kotor compang-camping lari keluar dari hutan malam-malam. Cahaya lampu truk itu kayak pedang yang ngebelah kegelapan supranatural. Begitu cahaya itu nyorot ke arah kebun teh di belakang mereka, bayangan-bayangan hitam yang tadinya ngejar langsung mundur dan lenyap, kayak takut sama teknologi manusia. Sarah langsung ambruk di aspal, meluk anak-anaknya erat-erat sambil nangis meraung-raung. Sopir truk dan kernetnya loncat turun, lari nyamperin mereka dengan muka panik, nanya apa yang terjadi. Tapi Sarah nggak bisa ngomong apa-apa selain nunjuk-nunjuk ke arah hutan yang gelap. Gak lama kemudian, warga kampung sekitar yang lagi ronda datang karena dengar keributan. Dan mereka nemuin Irfan lagi ngerangkat naik dari selokan pinggir jalan, babak belur dan penuh darah. Warga ngebantu Irfan duduk di pinggir jalan, ngasih dia air minum. Irfan ngeliat ke arah rumahnya di kejauhan. Dari sini kelihatan banget api yang ngebakar rumah itu udah gede banget, melalap atap dan pilar-pilar Belanda yang angkuh itu. Kaget atau heboh berlebihan. Gak ada yang nanya kenapa bisa ada hantu. Salah satu bapak tua yang pakai sarung cuma ngehela napas panjang sambil ngeliatin api. Terus ngomong datar ke Irfan. "Kan udah dibilangin dari awal, jangan ditempatin tuh rumah. Untung nyawa selamat, Mas. Itu tanah emang tanah jalang." Kata-kata itu nusuk banget. Buat warga lokal, tragedi yang dialami keluarga Irfan ini bukan berita baru. Cuma satu lagi kejadian di daftar panjang korban goal parah. Mereka cuma statistik yang kebetulan lolos dari maut. Cerita ini berakhir sebulan kemudian di sebuah rumah kontrakan petak yang sempit dan lembab di pinggiran Sukabumi kota. Mereka udah gak punya apa-apa lagi. Mobil ditinggal, baju-baju angus, harta benda ludes. Mereka tidur berempat di atas satu kasur busa tipis di lantai, dempet-dempetan kayak ikan sarden. Lampu kamar dinyalain terang benderang, gak ada yang berani tidur dalam gelap lagi. Irfan yang kakinya masih digips ngeliatin anak bungsunya, Naya, yang lagi tidur pules. Dia bersyukur mereka masih hidup. Tapi pas dia lagi ngeliatin wajah anaknya itu, tiba-tiba mata Naya terbuka lebar. Selama 1 detik,
Cuma 1 detik, bola mata Naya bukan bola mata coklat yang biasa. Warnanya merah menyala, persis kayak mata makhluk di kebun teh itu. Dan bibirnya nyunggingin senyum tipis yang dingin banget. Irfan nahan napas, jantungnya berhenti. Naya ngedip dan matanya balik normal lagi. Terus tidur lagi kayak gak ada apa-apa. Irfan meluk guling erat-erat, sadar kalau mungkin mereka emang berhasil kabur dari rumah itu. Tapi ada sesuatu dari sana yang ikut pulang bareng mereka. Dan teror itu sebenarnya belum benar-benar selesai. Mereka emang berhasil lari dari rumah itu. Tapi tatapan terakhir Naya di kontrakan sempit itu jadi bukti kalau ada hal-hal yang gak bisa ditinggalin gitu aja di belakang. Karena trauma itu kayak bayangan, dia bakal ngikut kemanapun kita pergi. Gimana menurut kalian? Apa tindakan nekat Irfan di akhir cerita itu udah cukup buat mutus rantai kutukan? Atau itu cuma penundaan belaka? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.